Hai semua, welcome back to Kelas Invest teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin dan Gold. Hari ini siapa dari kalian sudah berinvestasi di Bitcoin atau bahkan sudah nyimpan emas teman-teman? Banyak yang all in di kripto kah? Atau banyak yang nyimpan emas? Soalnya emas bentuknya sudah simpanan yang legenda banget, sudah bertahun-tahun, dan hampir semua orang punya emas. Dan gimana buat Bitcoin? Oke, sebelum jawab tentang bahasan kali ini, kita simak intro yang berikut ini, teman-teman. Oke, hari ini saya ingin berbicara tentang perbedaan antara Bitcoin dan emas, teman-teman. Terutama dengan pergerakan yang cepat ya buat Bitcoin yang dimiliki sejak Maret 2020. Itu sudah naik hampir 6-7 kali yang teman-teman ya, dari harga aslinya. Bahkan MicroStrategy itu percaya bahwa Bitcoin benar-benar membalikkan emas dan akan mengambil seluruh kapitalisasi pasar emas saat ini. Di akhir video ini, kalian akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat saat memutuskan antara dua aset ini, Bitcoin atau emas. Tapi sebelum kita mulai, jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa buat subscribe channel Kelas Invest. Yes, jadi pertama mari kita bicara tentang apa sih Bitcoin dan emas. Di Bitcoin kita tahu bahwa Bitcoin sebenarnya itu yang terdesentralisasi, mata uang digital yang berjalan di jaringan. Jadi di jaringan Bitcoin itu memungkinkan transaksi terjadi tanpa perantara keuangan seperti sebuah bank. Saat ini cara bertransaksi Bitcoin itu seperti ketika kalian itu mengirim 100.000 ya ke seseorang. Transaksi kalian itu dapat divalidasi oleh kalian sendiri teman-teman di jaringan Bitcoin. Karena tidak ada satupun titik kegagalan, sistem sepenuhnya itu mustahil untuk dimatikan atau sulit dimanipulasi. Tidak seperti bank teman-teman. Dengan cara ini mata uang itu sendiri sangat transparan dalam transaksinya teman-teman. Bisa tetap sangat aman karena semuanya benar-benar dicatat dengan baik di jaringan itu teman-teman. So Bitcoin juga layaknya seperti emas teman-teman. Dan kita semua tahu apa itu emas. Tetapi ada alasan yang sangat kuat dan bagus mengapa itu benar-benar bagus ya si Bitcoin ini sebagai penyimpanan nilai dan aset tempat berlindung yang baik seperti emas. So, Bitcoin layaknya seperti emas, teman-teman. Kita semua tahu apa itu emas, dan tetapi ada alasan yang sangat bagus dan sangat kuat mengapa ini benar-benar bagus seperti penyimpanan nilai dan aset tempat berlindung yang baik itu Bitcoin. Emas mempunyai nilai yang berharga dikarenakan sumber dayanya yang sangat terbatas dan tidak mungkin diproduksi begitu saja teman-teman dengan simple dan mudah. Dan semua sifat ini membuatnya menjadi aset berlindung yang baik alias safe haven. Kenapa gold disebut safe haven? Menurut duniatambang.co.id, emas itu menjadi safe haven karena emas tidak berisiko kehilangan nilai di tengah gejolak pasar keuangan teman-teman. Emas dinilai mampu melindungi aset dari gerusan inflasi dalam jangka waktu yang lama. Dan emas merupakan alat pertukaran dan medium pembayaran yang diakui di negara manapun, teman-teman. Oke, dari beberapa kriteria di atas, Bitcoin atau emas bisa menjadi safe haven untuk aset, teman-teman. Jadi sekarang saatnya benar-benar bandingkan keduanya antara Bitcoin dan emas dalam hal transparansi dan memiliki keamanan. Saya pikir Bitcoin itu aman karena setiap transaksi Bitcoin itu adalah divalidasi oleh jaringan, serta memiliki banyak keamanan. Karena setiap Bitcoin itu dienkripsi teman-teman, terdesentralisasi, dan cukup banyak mustahil untuk menduplikasi Bitcoin. Ngomong-ngomong, kalian sudah pernah nggak nemuin fake Bitcoin atau Bitcoin palsu? Next, emas juga memiliki sistem yang mapan untuk perdagangan. Sudah ratusan hingga ribuan tahun dan aman. Cukup tepat juga itu sebagian besar disimpan di brankas ya emas hari ini dan telah dikenal sebagai aset safe haven selama bertahun-tahun hingga ribuan tahun. Jadi Bitcoin yang berbentuk digital dan emas itu memiliki waktu yang sulit untuk terkorosi. Dan bahkan jika kalian membakarnya, emas itu hanya membuat leleh, nggak sampai hancur lebur teman-teman. Malah emas yang diproduksi itu kan harus melalui proses perleburan dengan api teman-teman. Selanjutnya dalam hal kelangkaan Bitcoin itu sekarang suplainya 21 juta Bitcoin. Dan sekarang yang sudah ditambang itu sekitar 18,5 juta Bitcoin. Dan sama dengan emas yang sudah ditambang 190.000 ton telah ditambang sepanjang sejarah di emas. Itu sebenarnya tidak banyak emas yang tersisa dan ini merupakan sumber daya yang sangat terbatas ya emas ini. Jadi emas itu merupakan sangat-sangat bernilai teman-teman. Saya akan mengatakan emas itu sangat mudah dan cukup liquid ya teman-teman ya untuk mendapatkan cash dari emas tersebut teman-teman. Kalau Bitcoin, saya mengatakan 5 tahun kemarin memang Bitcoin belum liquid ya teman-teman ya untuk mendapatkan cash atau mencairkan atau bahkan membuat cash out dan cash in teman-teman.
Namun sekarang hari ini semakin mudah karena memang Bitcoin sudah banyak beredar di exchange manapun. Kita bisa mendapatkan cash dari Bitcoin, kita bisa berinvestasi dengan Bitcoin, dan banyak negara-negara yang mengadopsi tentang Bitcoin dan memiliki pertukaran jauh lebih besar dan mudah daripada yang kemarin-kemarin, teman-teman. Dan ini adalah keunggulan salah satu Bitcoin ya teman-teman, sebagai next generation of currency, teman-teman. Oke, ini adalah poin untuk kedua aset tersebut ya. Kita tahu harga Bitcoin itu stabilitasnya sangat tidak stabil dan fluktuatif. Dan kembali pada bulan Maret kemarin tahun 2020 itu diperdagangkan sekitar 4.900 US dollar, dan hari ini itu Bitcoin sudah menanjak di 40.000 sampai 42.000 US dollar, teman-teman. Sedangkan emas itu di sisi lain memiliki harga yang lebih stabil dari tahun ke tahun secara keseluruhan. Dan apakah kalian membeli emas atau mengkoleksi Bitcoin sebagai alat penyimpanan ya teman-teman, alat investasi kalian? So, kalian mungkin harus melihat Bitcoin atau cryptocurrency lain sebagai aset yang spekulatif dan masukkan sekitar 3-5% dari aset total portofolio Anda, teman-teman. Jangan all in di kripto, teman-teman. Saya pribadi belum melihat emas juga sebagai aset yang luar biasa atau bisa membuat harga fluktuatif banget, tapi emas itu bisa melindungi nilai dari inflasi, teman-teman, dan banyak orang yang berinvestasi emas saat pasar terkoreksi. Menurut saya, waktu terbaik untuk mengkoleksi emas kembali adalah saat pasar benar-benar terkoreksi dalam, teman-teman, dan pasar sedikit agak goyah. Itulah kenapa emas dikenal sebagai aset safe haven yang bagus, teman-teman. Jika kamu punya beberapa uang tambahan untuk diinvestasikan dalam emas atau Bitcoin atau jenis alternatif aset lainnya, teman-teman, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai investasi, teman-teman. Jika kalian punya uang ekstra dan ingin berinvestasi di dua aset tersebut, kalian wajib melakukan riset sendiri. Jadi kalau kalian tanya ke saya antara gold or Bitcoin, saya investasi di keduanya, teman-teman. Oke, thank you sudah tonton video ini. Jangan lupa komen di kolom komentar apakah kalian masih investasi di Bitcoin atau gold, emas. Lakukan diversifikasi portofolio kamu. Keep hold, keep cuan, keep invest. Pastikan kalian mengerti apa yang kalian investasikan. Sampai jumpa di next video.